Karena dia itu berasal dari gurun ya, jadi penyakit utamanya dia itu adalah pilek. Orang berpikir reptil itu pada bisa berenang. Ukurannya sebola pingpong. Ukurannya sebola pingpong dan bentuknya juga kurang lebih seperti bola pingpong. Kalau telur kan bentuknya rada lonjong sedikit. Ya sahabat, sekarang kita lihat mau dikasih makan tuh. Mereka udah siap pada baris. Halo sahabat, ketemu lagi di Lukia Game Channel. Pada sore hari ini saya bersama Mr. Wem dari Urban Squad YouTube channel. Urban Squad YouTube channel. Jadi ini Urban Squad Farm kura-kura darat, khususnya sulcata. Ada sih beberapa kura-kura lain, tapi banyaknya di sini sulcata. Jadi saya bisa lihat langsung kura-kura indukan besar-besar, dan ada juga yang albino. Cuman albinonya belum ada indukannya ya? Belum, sayangnya belum. Belum, nggak apa-apa. Nanti kan bakalannya ada. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar kura-kura, khususnya sulcata, perawatannya, sama apa pakan-pakan terbaik, dan lain-lain gitu. Oh ya, tadi udah disampaikan, Urban Squad juga punya YouTube channel. Punya YouTube channel. Apa namanya channelnya? Ulangi lagi. Urban Squad channel. Tentang apa itu? Tentang sekitar kura-kura, tentang exotic animal. Oh, oke. Kirain tentang makanan atau apa, nggak nyambungan sama farm. Tapi kalau tentang kura-kura exotic animal, nyambung. Oke, lanjut. Ya sahabat, saya di sini lihat ada sulcata albino. Ini memang salah satu dambaan saya. Ini kecil tapi wah, mantap sekali. Tentu harganya lebih mantap ya. Ini dibandingin sama yang harga biasa. Kalau yang biasa segini ukuran harganya berapa? Sekitar 5 jutaan. 5 jutaan kalau yang biasa. Nah, kalau yang albino ini harganya sampai 70 dan ya sekitar 70 sampai 80 juta ya. Iya, betul. Nah, bisa dilihat sahabat, jadi dia ini matanya merah kalau albino. Ada yang high yellow, ada nggak sih? Kadang-kadang nggak. Dia ada ivory. Ivory. Iya. Jadi matanya tetap hitam, tapi ininya kuning. Lebih kuning ya. Lebih kuning. Nah, ini dia yang albino. Kalau yang biasa, yang seperti ini perbandingan warnanya, tetap ada kremnya juga, tapi banyak coklatnya. Mungkin kalau yang ivory lebih Dia di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah ya. Ya. Ini kalau yang segini sekarang kisaran harga di pasaran mungkin sekitar 3 jutaan ya, apa ya? 3 jutaan ya. 3 jutaan. Ini 10 sen. Ya berapa ya? 10 cm. 10 cm pas. Kalau buat pemula bagusnya miara yang ukuran berapa sih? Kalau ini kan 10 cm sama yang satu lagi. Nah, ini yang berapa senti? Ini 5 cm. 5 cm. Nah, kalau riskan nggak kalau miara yang 5 cm, atau harus orang lebih ekstra hati-hati, lebih apa gitu? Paling aman itu adalah size 10 cm ya. Segini paling aman, 10 aman. cm. Untuk pemula nggak disarankan untuk baby. Biasanya kendalanya apa yang sulit kadang-kadang teman-teman miara itu? Karena dia itu berasal dari gurun ya. Jadi penyakit utamanya dia itu adalah pilek. Karena di sini lembab soalnya ya. Jadi dia harus hangat terus, panas terus, tapi juga jangan overheat karena bisa mati juga kalau kepanasan settingnya ya kan? Iya. Oke. Terus bawahnya bagusnya pakai apa sih kalau piara ini di rumah? Ada jenis beberapa ya, ada kokohas. Kokohas. Bentukannya itu seperti kayu ya. Nah, itu dia fungsi bagusnya itu dia adalah menjaga biar nggak lembab. Jadi ketika dia pup itu diserap oleh kokohas itu tersebut. Kokohas itu. Kalau nggak salah kokohas itu adalah tempurung kelapa yang dihancurkan, bukan sih? Atau ya, apa? Ya, ada kalau teksturnya seperti itu ya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kokohas. Lalu apa lagi selain itu? Ada wood pellet juga. Wood pellet. Nah, ini jangan sampai ketukar sama yang buat hamster itu kan kayak parutan. Itu kurang bagus karena bisa ketelen ya. Iya. Jadi kalau wood pellet itu lebih bagus. Lampu, bagusnya lampunya ini kan lampu kan ada macam-macam nih, lampu biasa aja begini nih, saya rasain lampu biasa atau mungkin pakai lampu yang UVA, UVB, heater lah, atau lampu ultraviolet atau apa? Lampu itu yang paling bagus ya kombinasi antara UVA dan UVB ya. Gitu ya. UVB itu buat gantiin matahari itu ya 12 jam sehari cukup. UVA ya kita perlu 24 jam kalau untuk baby. Oh, kita itu kalau pengen piara dari kecil sampai sini, terus bayangannya bisa sampai gede, sampai sekitar 50 cm. Itu berapa lama kira-kira? Sulcata itu pertumbuhannya sangat cepat ya. Oh, jadi, sangat cepat. Untuk baby itu kita bisa rata-ratakan 1 bulan itu naik 1 cm. Oh, enak dong. Sekarang kita bisa lihat perkembangannya, seneng tuh.
Jadi sekitar kalau umpama saya berharap bisa punya yang segini tapi uangnya nggak cukup, maka saya beli yang ukuran 10 cm, mungkin sekitar 6 bulan udah segini ya. Betul. Oke, jadi buat yang duitnya pas-pasan, beli yang kecil aja tapi rawat dengan penuh kasih sayang dan benar, maka dia akan tumbuh juga dengan sehat. Makanannya apa? Makanan yang paling saya rekomen itu satu fumak ya. Fumak. Setelah itu? Fumak, ada lagi pelet. Pelet itu produk pabrik biasanya itu kalau saya pakai Mazuri punya ya. Mazuri, dari ya. Amrik punya. Tapi mungkin kadang-kadang orang berpikir, tuh harganya lebih mahal kalau pelet impor gitu. Jadi kalau misalnya alternatifnya ya fumak. Fumak, selada keriting bagus. Selada keriting bagus. Ya. Chaisim? Chaisim oke. Chaisim. Pakcoy? Pakcoy jangan. Oh kenapa? Pakcoy itu kadang dia ada kadar apa yang tinggi yang membuat BS-nya keluar lah. Gitu. Oh ada purinnya mungkin ya? Ya. Oke. Jadi kalau bayam juga nggak oke lah ya? Bayam apalagi? Paling pantang. Berarti ada bayangan. Berarti kayak bayam itu kan banyak kandungan purinnya. Kalau orang tuh asam urat nggak boleh makan bayam. Terus kasih makan itu sehari berapa kali? Sehari 2 kali cukup ya, pagi dan sore itu cukup. Kasih sewajarnya aja karena kalau kelebihan itu jadi penyakit piramiding juga buat mereka. Terlalu banyak makan. Iya. Ini penting nih, mungkin kesannya info receh, tapi ini penting karena beberapa waktu lalu saya lihat di berita kura-kura dilepas liarkan dan pada mati. Ternyata kura-kura darat dicemplungin ke air. Nah, betul. Jadi itu kan ngawur banget. Jadi kura-kura katanya kegemukan, nggak bisa berenang, keberatan tempurung. Lah jelas-jelas kura-kura darat. Boleh nggak ceritain apa sih bedanya kura-kura sama kura-kura darat sama kura-kura air? Bahasa Inggrisnya kan beda tuh, turtle sama tortoise. Kira-kira apa basicnya gitu? Basicnya itu kalian bisa lihat dari sisik tangannya ya. Kalau kura-kura darat itu cenderung dia lebih keras, bersisik. Itu beda sama kura-kura air yang lebih cenderung licin dan lebih pipih mungkin ya. Pipih itu kan buat dia berenang gini. Kalau kakinya kura-kura darat itu kan kayak tangan kita begini nih. Jadi kalau berenang memang nggak gitu. Ini juga tips juga, ini berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah ngejemur reptil saya jemur aja di akuarium kaca. Ternyata walaupun sebentar, ternyata kaca itu ketika kena panas, dia menyimpan panas dan ademnya lama. Jadi panas banget itu loh dan mati. Jadi kalau untuk amannya, kalau misalnya memang punyanya Gex pakai kaca gitu, rendam air sedikit. Jadi rada mendingan gitu. Bagusnya sih pakai plastik atau apa yang terbuka. Terus ada lagi. Orang berpikir reptil itu pada bisa berenang. Jadi memang berenang iguana atau apa. Tapi ternyata daya tahannya berenang itu nggak bisa lama. Kalau kita lama-lama dia tenggelam juga. Jadi kalau misalnya mau direndam pakai air, usahakan seandainya dia nggak berenang pun dia tetap nggak tenggelam lah. Misalnya umpama kalau dia ini kira-kira airnya seberapa bagusnya? Segini ya, sebatas ini ya. Ya, jadi jangan sampai dia tenggelam kan? Iya, betul. Terus kalau bisa kalau lagi jemur jangan ditinggal. Pertama bisa dicolong kalau jemur depan rumah. Terus kadang-kadang mungkin kita punya binatang lain, mungkin ada yang punya anjing, kucing atau apa. Kalau menyambung makanan boleh nggak sih ketika dia makan kali keraup terus ditempel lagi keraup nyambung itu istilahnya nyambung itu? Kalau makanannya utuh sekali itu jangan ya. Kadang karena dia nggak bisa sedap, nggak bisa proses. Bisa muntah juga nanti. Jadi paling nggak potong-potong pendek-pendek. Ya, sesuai ukurannya dia gitu. Oke, boleh nggak kita? Oh, tunggu. Ini ada telur. Sama ini, labu. Ini labu buat apa? Halloween atau memang buat makanan? Labu itu untuk makanan mereka hari-hari kita juga di sini ya. Oh, orangnya juga makan? Untuk kura-kura indukan kita. Oh iya indukan. Nah, ini kan keras begini, gimana cara makannya? Kita potong kecil-kecil sampai jadi seperti ini. Untuk indukan itu nggak masalah keras seperti ini, bagus. Dia nelen nggak sih kalau indukan atau dia mecah-mecah lagi di mulutnya? Dia ngunyah itu hanya sebentar sih ya langsung. Jadi dia juga masuk. Isinya besar-besar gitu ya? Ya, tuh. Ini makanan pokoknya ya? Yang utamanya itu kita rumput sebenarnya. Ini belum. Rumput apa? Rumput gajah kita pakai. Rumput juga penting karena orang taunya rumput ya asal rumput. Rumput ada rumput gajah, ada rumput yang buat kambing tuh yang panjang-panjang. Ada lagi rumput alang-alang. Alang-alang nggak makan dia? Alang-alang dia tidak makan. Nah, telur. Biasanya udah segede apa sulcata ini? Bertelur itu ukurannya berapa dan umurnya berapa biasanya? Di ukuran 45 cm dan umur 6 tahun ya minimal udah mulai bisa menghasilkan telur. Si indukan itu betina itu nelur bisa sampai berapa banyak? Kalau untuk size itu di sekitar 15 sampai 20 telur.
Kalau yang lebih besar lagi bisa sampai maksimal berapa banyak telur? Maksimal itu bisa sampai 50 telur. Itu kalau ukurannya segede apa? 80 cm. 80 cm bisa 80 telur. Tingkat keberhasilannya dengan asumsi dia kawin dengan benar bisa 50% berhasil 50% atau? 50% ke atas ya, kurang lebih 70%-an tingkat keberhasilannya. Jadi kita bisa cek dalam 3 minggu awal kita bisa center mereka. Kalau mereka kawin, mereka nelur. Kalau mereka nggak kawin pun nelur nggak? Betina? Nelur. Nelur kan? Tetap nelur. Walaupun telur yang tidak subur. Iya, betul. Jadi kalau misalnya sahabat punya kura-kura sulcata atau kura-kura lain ya, yang cuma punya satu tiba-tiba nelur tanpa ada jantanan, ya memang nelur. Tapi telurnya itu infertil, artinya telurnya tidak dibuahi gitu. Jadi nggak bakalan bisa netes karena tidak dibuahi gitu. Jadi bulatnya nggak kayak telur ayam. Nggak apa-apa saya pegang ini ya. Iya. Bulatnya begini. Kayak lebih ke arah bola pingpong ya. Ukurannya sebola pingpong. Ukurannya sebola pingpong dan bentuknya juga kurang lebih seperti bola pingpong. Kalau telur kan bentuknya rada lonjong sedikit. Nah, nanti kalau udah 3 minggu bisa diterawang. Nanti kelihatan ada titik pembuluh darahnya enggak gitu ya? Iya, ada urat-uratnya. Ada urat-uratnya. Ya, jadi sahabat, memang kalau pada bingung ngasih makannya sebanyak apa, kurang lebih gini aja hitungannya, ditimbang. Ditimbang beratnya berapa? Makannya satu hari itu 10% dari berat tubuhnya. Misalnya nih beratnya 1 kilo, maka 10%-nya kan berarti sekitar 100 gram. 100 gram itu sehari. Nah, tinggal dibagi 2. 50 gram di depan, 50 gram lagi di belakang gitu. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau misalnya kura-kuranya beratnya 50 kilo, maka makannya satu hari 5 kilo. 5 kilo bisa 2,5 kilo di depan, 2,5 kilo di belakang. Nah, bayangin aja kita mesti nyari rumput atau sayuran 5 kilo per hari. Kalau di sini ada sekitar 100 ekor kura-kura, berarti kira-kira berapa kilo? Jadi memang kalau kita lihat gampangnya, wah enak ya, bisa cepet kaya nih kalau ternak kura-kura. Kalau lihat pas jualnya memang enak gitu. Tapi yang jadi masalah kan kita nggak cuma tahu jual turun dari langit kura-kura terus kita jual. Betul. Ini kan ada pembesaran dulu, ada treatmentnya, belum lagi kalau kita mau ternak maka ada proses netes dan lain-lain. Belum lagi orang yang ngejagain. Karena kalau begini kan bisa juga hilang, bisa juga sakit, nggak tertolong atau Betul. apapun lah gitu. Jadi ya itu adalah suatu komitmen yang tinggi sehingga akan indah pada waktunya ketika kita sedang menjual, sedang panen. Tapi kan awalnya tuh nanam dulu. Ya sahabat, sekarang kita lihat mau dikasih makan tuh. Mereka udah siap pada baris di sini. Terus makanannya udah ditata di sini.